pemilu serentak 2024 ini. Pasca 14 Juni kemarin, KPU RI sudah melaunching tahapan. Kita sudah menyiapkan beberapa strategi sosialisasi. Di antaranya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya di podcast KPU Kabupaten Situbondo, Kadekes. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama Pak Imam Nawawi selaku Komisioner KPU Kabupaten Situbondo dan Divisi Sosdikli dan Parmas. Sebelum itu, Pak Imam mungkin sudah tidak asing di telinga teman pemilu yang sering menulis buku, salah satu karya dari Pak Imam. Pak Imam mungkin mau nyapa dulu teman pemilih. Ya, baik. Selamat siang teman pemilu. Senang berjumpa dengan kalian dan tahapan pemilu sudah kita mulai. Ayo kita bersama-sama sukseskan pemilu serentak di 2024. Ya, itu salam dari Pak Imam. Untuk selanjutnya mau kembali lagi ke bukunya. Ini buku keberapa dari berapa buku yang sudah pernah ditulis Pak Imam? Ya, sebenarnya sih ini buku yang keempat ya. Keempat dari buku yang pernah saya terbitkan, dan yang ketiga keempat ini khusus tentang pemilu dan demokrasi. Nah, buku ini sebenarnya berangkat dari seorang komisioner KPU itu bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga memiliki tanggung jawab bagaimana bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukannya kepada masyarakat melalui jurnal-jurnal ilmiah seperti hanya buku ini. Berarti dari semua 4 buku semua mengenai pemilihan? Tidak, buku ketiga dan yang keempat. Oh, buku kedua ketiga. ke pertama itu mengenai tema-tema yang lain seperti itu. Tetap konsisten berarti yang buku ketiga dan keempat. Iya. Terus kemudian kemarin buku ini sebenarnya kita memotret perjalanan divisi saya ya sebagai Sosdikli Parmas ketika pemilu serentak 2020, karena kita berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat di Situbondo walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Jadi buku ini adalah tanggung jawab kami untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat kerja-kerja KPU Kabupaten Situbondo. Itu secara singkat mengenai buku yang keempat ini. Kita taruh dulu, bukan iklan soalnya ya. Mengenai berkaitan dengan buku yang barusan mengenai pemilu 2020, setelah tahapan selesai bagaimana rasanya Pak? Setelah selesai sebenarnya plong ya, jadi lega begitu. Jadi tantangan kita menyelenggarakan pemilihan serentak itu sangat luar biasa tantangannya. Apalagi kita dibatasi oleh regulasi, tidak boleh berkumpul, tidak boleh bertatap muka, harus taat prokes dan seterusnya. Bagi divisi kami sosialisasi yang secara konvensional kan biasanya sosialisasi itu bertatap muka gitu ya, face to face ya, itu dibatasi gitu, nggak boleh. Jadi memanfaatkan media-media online untuk bisa menyapa para pemilih sehingga mereka bisa hadir di TPS. Jadi kami plong ketika selesai, wah ini luar biasa kerja-kerja kita ini. Berarti lebih menantang ya Pak pemilu 2020? Iya, sangat menantang, dan itu bagi KPU adalah sebuah prestasi ya, catatan sejarah. Jadi KPU baru pertama kali menyelenggarakan demokrasi elektoral atau pemilihan secara langsung di masa pandemi COVID-19. Dan itu luar biasa gitu. Dari target sebelum pandemi dan sampai pemilu yang 2020 ternyata sudah sampai berapa persen? Dari target awal apa bisa dibilang sukses atau gimana Pak? Ya, kalau standar nasional seperti yang telah ditetapkan oleh KPU RI menetapkan partisipasi masyarakat itu 75,50% begitu. Memang kalau mengacu kepada ini kita tidak sampai kepada itu, kita 75,21% begitu. Tetapi melihat konteks Situbondo ini sudah progres yang sangat luar biasa ya, apalagi di masa pandemi Covid begitu. Karena mengacu pada pemilihan sebelumnya tahun 2018 kita hanya berkisar pada angka 70% saja gitu, sekitar itu. Jadi ini sangat luar biasa lah menurut saya. Berarti ada peningkatan meskipun tantangannya lebih berat. Iya, seperti itu. Dan kita bahas untuk yang kedepannya, yang Oke, terbaru. siap. Setelah peluncuran tahapan pemilu 2024 ini,
bagaimana kesiapan Pak Imam sebagai divisi Sosdikli dan Parmas? Iya, kita divisi Sosdikli, Parmas dan SDM sudah menyiapkan beberapa agenda program kerja ya dalam rangka bagaimana mensukseskan pemilu serentak 2024 ini. Pasca 14 Juni kemarin, KPU RI sudah melaunching tahapan. Kita sudah menyiapkan beberapa strategi sosialisasi. Di antaranya misalnya, tapi ini tidak akan saya bahas ya. Ini nanti mungkin sekedar bocoran-bocoran saja. Bocoran-bocoran sedikit Ini saja. misalnya untuk saat ini kita fokus pada bagaimana mengakomodasi dan merangkul generasi Z begitu, generasi milenial, generasi Z. Kalau generasi milenial atau generasi Y itu adalah pemilih yang lahir berkisar antara tahun 1980 sampai 1995. Jadi saya sebenarnya ini generasi milenial ini. Oh tidak Pak, beda Pak, masih beda menurut saya. Milenial karena saya lahir tahun 1981. Jadi durasinya itu kan 1980 sampai 1995. Itu generasi Y, milenial. Kalau generasi Z ini generasi pemilih pemula lah. Itu dari dari tahun 1996 sampai 2009. Ini pemilih pemula. Nah, kita ingin bagaimana pemilih pemula ini menjadi fokus garapan kita, sehingga harus mengetahui kira-kira kecenderungan mereka itu apa sebenarnya. Ini kan identik dengan generasi internet gitu ya. Oleh karena itu kita KPU Situbondo itu bagaimana memaksimalkan sosialisasi itu melalui media sosial, baik melalui Facebook, Twitter, terus kemudian Instagram dan juga TikTok. Ini misalnya kemarin pada waktu Pilkada serentak 2020, kita KPU Situbondo itu melaksanakan ini lomba vlog yang harus diupload di Instagram misalnya. Nah, ini sangat luar biasa ternyata. Terus kemudian pada hari H kita juga mengadakan lomba selfie TPS gitu ya. Ini sangat luar biasa karena pesertanya hampir 1000, jadi 600 sampai 700 peserta kira-kira. Nah, ini bukan hanya kemudian dikirim kepada KPU tapi juga harus di-upload di Facebook maupun di Instagram. Jadi kira-kira ini salah satu bocoran kami, salah satu strategi bagaimana bisa merangkul, bisa kita mengakomodasi aspirasi dari generasi Z. Berarti lebih memanfaatkan dunia maya lebih tepatnya. Ya, kira-kira seperti itulah. Dan yang untuk generasi sepertinya Pak Imam ingin masuk ke generasi yang lebih muda. Ya pasti kan masih muda ini milenial Ya, juga. bisa Pak, bisa. Dan untuk rencana sosialisasi pemilihan 2020 kemarin banyak ada gerbek pasar, menggunakan komunitas-komunitas dan banyak. Mungkin sudah ada gambaran pandangan gitu Pak untuk pemilu serentak 2024? Iya, ini salah satu bocoran saja ya. Ini kan jarang sekali kemudian dilaksanakan oleh teman-teman penyelenggara. Salah satu strategi sosialisasi yang efektif sebenarnya adalah strategi yang berakar kuat pada kultur masyarakat, terutama masyarakat ya Situbondo kalau kita ya. Nah, ini kita ingin memaksimalkan peran-peran tradisi lokal ya, kearifan lokal. Situbondo kan kaya dengan berbagai tradisi adat istiadat ini misalnya ya. Kalau di daerah timur di arah Asem Bagus itu ada tradisi Payoko misalnya itu ya. Terus kemudian di tengah ini ada tradisi Ocung misalnya, ada tradisi petik laut. Nah, itu akan kita manfaatkan sebagai sarana bagaimana kita menyampaikan pesan tentang kepemiluan kepada masyarakat. Seperti itu. Ada ide yang lebih anti mainstream gitu Pak? Ya ada lah, tapi ini nanti saya bocorkan lain kali waktu aja. Apa perlu meditasi Pak? Iya pasti. Pasti. Berarti kita tunggu di 2024 ya? Oh, 2023 sosialisasi dimulai? Iya. Dan untuk sudah peluncuran launching tahap pemilu 2024, kesiapan dari Pak Imam sendiri sebagai divisinya. Iya, ini juga bocoran ya bagi teman-teman pemilih. Bocoran terus dari iya, tadi bocoran nih, terus ini. Jadi bagi teman-teman pemilih yang ingin berpartisipasi menjadi bagian dari keluarga besar penyelenggara, nanti saya di divisi Sosdikli, Parmas dan SDM itu akan melaksanakan rekrutmen badan ad hoc
Wah, Nah, sudah ini dibocorin nih ya, tahapannya ternyata. ini perlu dicatat ini ya. Ini insya Allah ini kalau nggak ada Ini pergeseran bakal ada loker jadwal nih. antara September Oktober ya, kita akan melaksanakan rekrutmen badan ad hoc baik di tingkat kecamatan PPK maupun di tingkat desa PPS. Oh, tunggu sebentar Pak, jangan dilanjut. Berarti ini siap-siap nih buat para teman pemilih yang butuh loker-loker nih. Dilanjut Pak Imam. Iya, KPU Situbondo butuh sekitar 85 anggota PPK ya di 17 kecamatan se-Kabupaten Situbondo dan 408 PPS di 136 desa kelurahan di Kabupaten Situbondo. Jadi ayo bagi teman-teman pemilih terutama generasi Z ya. Ya, ini generasi milenial juga yang berpartisipasi. Ini bocoran, siap-siap. Insya Allah September Oktober tahapan rekrutmen badan ad hoc akan segera dimulai. Wah, disiapkan diri nih para alumni PPK dan PPS mungkin mau daftar lagi. Dan untuk yang terbaru, untuk generasi, diharapkan generasi Z ayo berpartisipasi dalam pemilu 2024. Selanjutnya harapan dan kesiapan KPU Kabupaten Situbondo sendiri untuk menghadapi pemilu serentak 2024 Pak. Ya, pasca Pilkada 2020 ketika situasi kondisi kita tidak terlalu padat kegiatan, kita fokus pada konsolidasi internal ya. Kita punya program RB reformasi birokrasi, ini bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga yang sangat handal, punya life skill begitu, teknik kepemiluan, terutama bagi staf di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo. Seperti itu yang sudah kita siapkan, kita sudah konsolidasi internal. Terus kemudian harapan kita kepada penyelenggara yang pertama untuk meningkatkan profesionalitas begitu. Jadi bagaimana teman-teman bisa mempelajari regulasi-regulasi kepemiluan agar nanti ketika bekerja itu sesuai dengan SOP, terus kemudian juga ketentuan yang sudah ada. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini perlu meneguhkan integritas. Ini sangat penting sekali. Jadi ini harga mati. Jadi penyelenggara dari tingkat bawah sampai atas, integritas 24 jam harga mati seperti itu. Ini harus ditambah ini. Jadi integritas 24 jam harga mati gitu. Karena bagi KPU integritas memberikan pelayanan yang prima, yang efektif kepada semua peserta pemilu dan masyarakat itu menjadi prinsip yang pertama. Terus kemudian juga memberikan pelayanan yang setara ya, atau apa istilahnya itu, ini sikap imparsialitas. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang sama antar beberapa peserta pemilu. Jadi tidak boleh ada oknum penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat sampai nanti di tingkat KPPS itu yang cenderung atau berpihak kepada salah satu peserta. Ini sangat-sangat tidak boleh. Jadi bagi kami integritas itu 24 jam harga mati. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti untuk pegawai KPU semua siap-siap 24 jam dan hari masuk kalender ya. Imam sendiri sudah siap? Ya harus siap lah. Kita harus all out betul begitu. Harus siap sepenuh waktu untuk mencurahkan tenaga, pikiran, terus kemudian apapun yang bisa mendukung suksesnya pemilu serentak 2024. Mengenai tadi harapannya semoga tidak ada masyarakat ada perbedaan perselisihan dari perbedaan yang dipilih. Belajar dari 2020 itu bagaimana Pak? Ini salah satu dari tugas kita sebenarnya Sosdikliparmas untuk memberikan edukasi ya, pendidikan kepada pemilih bahwa dalam dunia demokrasi keberagaman, perbedaan itu sesuatu hal niscaya. Nah, oleh karena itu bagi teman pemilih tidak perlu kemudian saling menyalahkan, saling menghina karena perbedaan pilihan. Itu sesuatu yang sudah tidak tidak keren lah. Yang keren itu adalah kita berbeda tetapi bersatu dalam perbedaan kira-kira. Jadi sesuai dengan slogan kebangsaan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Bolehlah pilihan kita berbeda, tetapi persaudaraan, persahabatan, pertemanan gitu ya, ini di atas segala-galanya, seperti itu. Berarti kembali ke Bhinneka Tunggal Ika lagi. Iya. Dan sebelum selesai, Pak Imam boleh sosialisasi mengenai tanggal berapa Februari dan November tanggal berapa hadir ke TPS, dipersilahkan. Ya, bagi teman-teman pemilih dan bagi masyarakat
Situbondo khususnya, kita sudah menetapkan, KPU RI sudah menetapkan bahwa pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Ayo datang ke TPS, siapkan diri Anda, pilih pemimpin yang amanah, pemilih kuat, pemilih berdaulat, negara kuat. Seperti itu. Sebelum akhir podcast kita, saya punya permintaan ke setiap teman-teman bincang. Pantun jenaka, pantun itu. Iya, saya nggak hafal soalnya ini baru buat ini ya. Oh, boleh, baru boleh, buat boleh, ya. boleh. Ini untuk khusus saya tulis bagi untuk teman-teman pemilih. Beli genteng warnanya biru. Pulangnya membeli sapu. Cowok ganteng nggak hanya bilang I love you, tapi juga nyoblos di pemilu. Cakep. Dengerin itu para lelaki. Kita akhiri podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Sampai jumpa lagi teman pemilih. Jangan lupa untuk podcast selanjutnya mungkin ingin berbincang dengan siapa dan topik apa, silahkan komen di bawah sini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.